Bapak Ibu, kita kembali lagi di video yang berikutnya. Kali ini video berikutnya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengundang mahasiswa, mengundang dosen yang asisten atau dosen yang kedua atau guru yang kedua begitu. Kemudian kita juga akan melihat fungsi grade. Yang pertama adalah bagaimana cara mengundang mahasiswa. Kita masuk pada kelas yang akan kita pilih sebagai yang akan diundang mahasiswanya. Ini saya menggunakan kelas yang saya miliki. Kita pilih people. Setelah pilih people, kemudian kita bisa mengundang dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan kita memasukkan emailnya dengan cara tanda panah seperti ini, invite student. Lalu nanti akan tampil seperti ini dan kita tinggal memasukkan email mahasiswa di sini. Itu cara yang pertama. Begitupun cara untuk yang mengundang guru yang kedua atau asisten bisa juga di sini. Untuk cara yang kedua adalah dengan mengumumkan kode kelasnya dengan cara kita masuk pada stream. Kemudian kode kelasnya bisa dilihat di sini, ITKTIGY. Untuk bisa memperbesar, Bapak Ibu bisa klik di sini. Lalu akan tampil seperti ini, ITKTIGY. Namun apabila Bapak Ibu di kelas untuk mahasiswa yang jaraknya jauh dengan proyektor, Bapak Ibu bisa lebih memperbesar lagi dengan cara seperti ini. Ya, jadi diklik bagian ini kita close dulu, bagian yang ininya Bapak Ibu. Kita klik ini display, kemudian kita klik lagi untuk full screen. Seperti ini. Kalau sudah, nah kalau metodenya untuk memberikan online, jadi Bapak Ibu bisa difotokan saja seperti ini, atau Ibu print screen, Bapak Ibu print screen dan masukkan ke WA di yang sedang diakses di PC Bapak Ibu. Kemudian grade ini adalah fungsi yang bisa digunakan untuk melihat nilai-nilai yang dimiliki oleh para siswa. Bapak Ibu bisa klik di grade-nya. Kemudian ini adalah beberapa mahasiswa yang ada di kelas saya. Lalu kita bisa melihat nilainya dari beberapa tugas. Dia menyusun dari kanan ke kiri cara membacanya, dan ini juga kita bisa mengatur daftar urutan siswanya. Ada sort by last name atau first name seperti itu. Kemudian stream ini digunakan untuk Bapak Ibu mengumumkan informasi, seperti halnya misalkan Bapak Ibu mengingatkan untuk mengerjakan tugas untuk tepat waktu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik streamnya, kemudian kita bisa klik share something with your class. Lalu di sini Bapak Ibu akan memberikan informasi kepada mahasiswa. Misalkan diinformasikan kepada mahasiswa yang belum mengupload tugas untuk segera upload sebelum batas waktu yang ditentukan. Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik pause saja, atau kita juga bisa melampirkan file berupa JPG, Microsoft Word, kemudian link YouTube atau link website atau berkas yang Bapak Ibu punya di Google Drive. Kalau tidak ada, berarti kita tinggal pause saja seperti ini. Nah, otomatis setelah kita post kredit ini artinya berhasil, dan mahasiswa Bapak Ibu sudah menerima informasi yang sudah kita share.
stream ini bisa dibilang seperti beranda kalau di sosial media. Begitu Bapak Ibu ya. Terakhir saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara kita menggunakan fungsi dari reuse post ini. Jadi reuse post ini digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengulangi tugas yang Bapak Ibu tujukan untuk kelas yang lain. Saya coba akan contohkan seperti ini. Kita harus masuk pada kelas yang kita akan tuju dulu. Untuk kita melihat daftar kelas yang kita punya, kita bisa pilih option di sini. Lalu kita juga bisa mengaktifkan kelas yang sebelumnya kita punya tapi sudah tidak kita aktifkan. Nah, ini ada satu kelas yang tidak saya aktifkan. Kita bisa mengaktifkannya dengan cara kita ulangi lagi ya. Pilih option yang ada di pojok kiri atas, lalu klik archive class. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih option dan restore. Kita klik restore-nya, lalu akan kembali aktif kelasnya dengan cara melihat daftar kelas, pilih kelas ini, kemudian yang tadinya ada 8 kelas, sekarang jadi ada 9 kelas. Nah, ini dia kelas yang tidak aktif. Saya akan coba membuat fungsi fitur reuse di kelas ini. Kita masuk pada kelasnya. Kemudian kita pilih class work. Kemudian kita pilih tugas. Create. Kemudian reuse post. Karena ini tugas manajemen pemasaran, strategi pemasaran, jadi saya akan menggunakan tugas yang sama juga. Misalkan tugas 5 ya. Ini kalau di kelas komputer kita juga bisa pilih kelas yang lain sesuai Bapak Ibu. Kita sesuaikan di kelas strategi pemasaran. Kemudian ini RTM 4 misalkan seperti ini. Ini tugas yang terakhir yang saya buat untuk kelas di kelas D. Maka di kelas EC ini saya akan menggunakannya kembali. Nah, setelah kita klik tugas yang akan kita buat, itu secara otomatis Google Classroom akan menampilkan semuanya, mulai dari judul, deskripsi, kemudian file yang sudah kita upload, kemudian settingan nilai. Nah, ini kelas juga bisa kita pilih beberapa untuk bisa dalam waktu yang sama atau serentak kita kirim. Jadi reuse-nya bisa digunakan untuk beberapa kelas. Kemudian all student settingannya, due date-nya tinggal kita setting saja. Misalkan kalau kita tentukan 3 hari, 1, 2, 3 berarti dari Jumat tanggal 20, dan waktunya akan disetting di sebelum jam 12 malam. Kita tinggal assign setelah itu, lalu ditunggu sebentar dan nanti tugas yang sudah tadi kita gunakan ulang akan muncul pada topik yang ada di kelas EC tadi. Kita lihat di sini ada nah ini ya RT4 macam strategi, waktunya sama 11.59 yang tadi kita setting. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah video terakhir dalam bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kita berdiskusi, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.